Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pindrang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, yang mana terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Saya Mulyani dari SMP Negeri 3 Duampanua dan saya Nur Huda dari UPT SDN 82 Pindrang. Kemudian saya Rahmalia dari SMA Negeri 1 Pindrang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mulyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Huda. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu Nur Huda. Bagaimana kabarnya, Ibu Nur Huda? Alhamdulillah, Bu Mulyani. Ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Di mana pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya akan tanyakan kepada Ibu, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching nanti? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu observasi yang secara spesifik? Ya, kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Kemudian terakhir ya, Bu, indikator bagaimana yang ingin oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu di dalam proses coaching kali ini. Ya, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu. Baiklah, Bu, demikian dulu ya, Bu, pra-observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya terhadap coach. Ya, terima kasih Ibu Nur Huda atas kesempatannya. Sama-sama, Bu Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muli. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahmalia. Alhamdulillah baik. Seperti janji sebelumnya, percakapan kita tidak lama ya, kira-kira 7-10 menit. Nah, apa saja yang ingin dibicarakan saat ini? Ya, Bu, sebenarnya ini kekhawatiran saya terhadap peserta didik saya tentang proses belajar pada jam terakhir, khususnya jam pelajaran bahasa Inggris. Seperti yang diketahui, mata pelajaran bahasa Inggris itu sering dianggap membosankan di jam-jam terakhir oleh anak-anak. Jadi, ini tentang proses belajar mata pelajaran bahasa Inggris pada jam terakhir.
Betul Bu, kalau jam-jam terakhir itu biasanya murid kurang fokus. Mungkin faktor ngantuk, kekenyangan, kelelahan, atau mereka sudah bosan. Sehingga murid tidak antusias lagi untuk belajar pembelajaran bahasa Inggrisnya tidak semangat lagi seperti pada jam pertama. Baik. Nah, apa yang akan kita capai pada percakapan kita kali ini? Saya ingin murid-murid antusias belajar meski pada jam terakhir. Apa yang bisa saya lakukan agar kondisi tersebut bisa terwujud? Saya ingin semangat belajar dari jam pertama itu bisa sampai pada jam terakhir. Oke, kalau dari pengamatan Bu Muli, contoh semangat belajar murid yang antusias itu yang seperti apa? Menurut saya, semangat belajar yang antusias itu misalnya fokus ketika menerima materi, aktif dalam diskusi misalnya. Nah, kalau Ibu Muli menilai level semangat murid-murid itu berada dari 1 sampai 10. Beragam ya, namun mayoritas murid berada di level 6. Meski sudah ada beberapa murid yang berada di level 8, beberapa di antara mereka masih ada yang tetap fokus dan aktif. Nah, sekarang kalau murid Ibu mayoritas berada di level 6, kira-kira Ibu Muli lihat murid-murid Ibu berada di posisi berapa? Kalau menurut saya sebagai pendidik, tentu saya ingin murid saya berada di level 10. Namun melihat kondisi murid zaman sekarang, angka 8 juga sudah cukup. Baik, Ibu menginginkan paling rendah di posisi 8. Menurut Ibu, posisi 8 itu yang seperti apa? Menurut saya, posisi 8 itu seperti murid tetap fokus menerima materi meskipun pada jam terakhir. Ketika dilakukan diskusi kelompok, mereka bisa aktif. Ada interaksi timbal balik antara guru dan siswa. Nah, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar murid-murid Ibu bisa mencapai posisi tersebut? Sebenarnya itu yang membuat saya bertanya-tanya, Bu. Langkah apa yang sebaiknya saya tempuh agar dapat mengembalikan semangat murid-murid saya? Kalau berdasarkan pengamatan Ibu Muli, selama proses pembelajaran di jam terakhir, itu murid-murid senangnya diperlakukan bagaimana sehingga mereka terlihat antusias. Kalau di jam terakhir itu kan suasana belajar terkadang tidak kondusif. Ada beberapa yang bisa saja sudah ngantuk, lelah, sehingga mereka tidak fokus. Mungkin murid-murid yang diberikan permainan sederhana atau mungkin media ajarnya yang disuguhkan lebih bervariatif. Tadi sudah disebutkan kemungkinan murid-murid itu senang belajar, fokus belajar kalau disuguhkan permainan sederhana atau menggunakan media ajar yang bervariatif. Nah, berdasarkan hal itu, kira-kira bentuk pembelajaran dengan permainan itu yang bagaimana dan media ajar yang bervariatif itu seperti apa? Jadi dalam proses belajar saya berikan permainan sederhana yang berhubungan dengan gerak badan, namun tetap terselip tentang materi yang diajarkan pada saat itu. Kalau media bervariasi itu menurut saya dapat menggunakan alat peraga sederhana atau memberikan tayangan yang terkait dengan materi. Baik Bu, dari penjelasan tersebut, kira-kira bagaimana kemungkinan hal itu bisa dilakukan? Kalau mau mencapai posisi 8, harusnya saya dan murid bisa melakukan hal tersebut. Saya hanya butuh konsistensi saja. Nah, kalau disuruh memilih nih, ya, untuk dilakukan, mana yang akan Ibu lakukan dan kapan dapat terjadi? Kalau untuk kelas saya, esok lusa karena kebetulan saya ada yang terakhir ya Bu, mungkin saya memilih memberikan permainan sederhana. Mengingat hal ini tidak memakan waktu dan persiapan yang menurut saya tidak terlalu banyak dan lama.
dalam bayangan Ibu, permainan sederhana yang seperti apa yang akan diberikan? Saya pikir murid-murid saya senang diberikan permainan yang berhubungan dengan gerak badan. Saya membayangkan melalui permainan sederhana ini, dengan gerak yang sederhana dapat mengembalikan fokus mereka. Saya membayangkan permainan sederhana ini juga tentu saja terdapat materi ajar di dalamnya. Saya akan lakukan ini meskipun bukan di jam terakhir. Saya cukup melihat suasana kelas, karena tidak menutup kemungkinan rasa bosan mereka bisa muncul kapan saja. Selain itu, saya akan menyiapkan media ajar yang bervariasi, sehingga mereka tidak jenuh dengan permainan yang diberikan, jadi bisa lebih bervariasi. Baiklah, kita sudah berada di akhir percakapan. Apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita ini? Menurut saya, kebingungan saya sudah sedikit terjawab. Setelah berbincang-bincang, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan mengenai permasalahan antusias atau fokus belajar murid-murid saya. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di lain waktu ya. Saya mau tahu cerita Ibu selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mulyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Huda. Tadi Bu Mulyani sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Rahmadiyah. Ya, alhamdulillah Bu. Nah, sebelum penutupan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator terkait indikator atau ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menemukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut, itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya percakapan coaching antara coach Mulyani dengan coach ya sebagai Ibu Mulyani. Ibu Mulyani sebagai coach sudah menjalankan tugasnya sebagai coach dengan baik, mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan coach dan memberikan umpan balik pada coach dan mengarahkan percakapan pencapaian tujuan. Di sini juga saya melihat Ibu Mulyani mendorong coach untuk mengidentifikasi permasalahannya dan membantu Ibu Rahmadiyah dalam hal sebagai coach untuk mencari solusinya sendiri. Jadi luar biasa sekali coaching yang dilakukan Ibu. Nah, untuk kompetensi yang ingin saya tanyakan yang terakhir sebelum kita tutup yaitu ada lagi satu ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya Bu, amin. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahmadiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muli. Bagaimana kabarnya Ibu Rahmadiyah? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana dengan Ibu Muli sendiri? Alhamdulillah baik Ibu Rahmadiyah.
Jadi sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching kita pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pertama, presence ataukah hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, selain itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu kompetensi yang spesifik yang mana yang ingin Ibu akan kembangkan dalam observasi ini. Ya, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan di observasi ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, yang terakhir Ibu, pertanyaan terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalami dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coachee saya dapat menemukan atau mendapatkan langkah-langkah apa yang ditempuh untuk mencari solusi atau memecahkan persoalan yang mereka dapat. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Ya Bu, makasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rahmalia. Waalaikumsalam Bu Nur Huda. Ya, kemarin Ibu ingin bercerita dengan saya ya. Apa tujuan pertemuan hari ini? Saya ingin menceritakan tentang kegelisahan tentang apa? Enggak. Tidak, kuliah ya, mau kan? Oke. Tunggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ibu ingin bercerita dengan saya ya. Apa tujuan pertemuan kita hari ini? Saya ingin menceritakan kegelisahan tentang teman rekan sejawat saya. Apa yang ingin diceritakan tentang rekan sejawat Ibu? Saya punya teman nih yang kurang keinginan dalam mengembangkan potensi dirinya. Apa yang menyebabkan dia tidak ingin mengembangkan potensi dirinya? Pernah saya cerita dengan beliau dan bertanya kenapa tidak ikut kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pengembangan kompetensi diri. Jawaban dia katanya dia malas dan belum tertarik untuk ikut kegiatan seperti itu. Jawabannya karena dia malas ya Bu. Jadi apa yang Ibu lihat terhadap teman-teman Ibu sehingga ingin mengembangkan potensinya? Kalau dari segi umur, dia masih muda dan dia juga seorang PNS. Dia mempunyai bakat untuk mengembangkan potensi dirinya. Menurut saya, kalau itu tidak dikembangkan sangat sayang, karena itu bisa dia gunakan untuk kenaikan pangkat. Selain itu, kita bisa melihat kurikulum yang sudah berubah dan pembelajaran di kelas menuntut seorang guru aktif dan interaktif dalam proses pembelajaran. Apa hambatan atau gangguan yang kira-kira bisa muncul atau Ibu alami di dalam mencapai hal tersebut? Saya pernah menanyakan kepada dia. Dia hanya bilang kalau saya malas dan belum tertarik ikut pelatihan, karena biasanya kalau saya ikut pelatihan dan pertemuannya berlanjut terus dan itu membutuhkan waktu
dalam kegiatan itu. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan itu? Saya akan memperlihatkan kepada dia bahwa inilah hasil yang bisa didapat setelah mengikuti pengembangan diri. Contohnya misalnya pembuatan media ajar. Di samping itu, kita bisa punya teman yang bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita. Terus apa strategi? Nah, strategi saya misalnya, pertama-tama saya akan ikut pelatihan-pelatihan, kemudian workshop dan mengikuti pelatihan, misalnya masuk guru penggerak misalnya. Terus bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Saya akan melakukannya secepat mungkin, mengingat minggu depan akan ada lagi pelatihan. Terus apa ukuran rencana keberhasilan Ibu? Menurut saya, rencana aksi saya itu akan berhasil jika teman saya bisa mengikuti kegiatan pengembangan diri, entah secara daring atau luring. Saya kira banyak kegiatan-kegiatan pelatihan atau seminar secara daring maupun luring bisa dilakukan. Betul sekali, Bu. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu? Insya Allah minggu depan kan ada jadwal pengembangan diri di sekolah. Saya akan ikut dan pastikan saya akan mengajak teman saya. Ya, terus siapa dan ada siapa saja yang dapat menjaga atau membantu menjaga komitmen itu? Nah, saya kira kalau misalnya kita ingin melakukan pengembangan diri, terutama kita harus dulu minta izin kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah harus memberikan kita peluang, dorongan dan dukungan. Dan kalau itu di sekolah saya, Bu, sudah banyak sebenarnya guru penggeraknya, ada fasilitatornya, bahkan ada instrukturnya. Nah, ini bisa diajak untuk berkolaborasi bagaimana supaya bisa membuat teman-teman yang ada di sekolah itu bisa melakukan pengembangan diri nanti ke depannya. Wah, itu sangat luar biasa, Bu. Semoga Ibu bisa menjalankan apa yang ingin Ibu lakukan ya. Semoga bisa berjalan dengan baik. Iya, mudah-mudahan ada perubahan setelah ini, Bu. Terutama itu ada efeknya di sekolah kita ya sendiri. Ya, semangat terus ya, Bu. Iya, oke, semangat. Untuk pertemuan kita ini sampai di sini ya, Bu. Ya, makasih banyak, Bu, atas waktunya. Oh ya, sama-sama, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahmalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muli. Ya, tadi Ibu Rahmalia sudah melakukan coaching dengan Ibu Nurul Huda. Iya, Bu. Ya, nah sebelum melakukan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang observasi. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, jadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa membuat coaching menggali dan menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik Ibu Rahmalia. Menurut saya sebagai observer Ibu Rahmalia, pada saat proses coaching tadi Ibu Rahmalia dengan Ibu Nur Huda sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu Rahmalia juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nur Huda, sehingga Ibu Nur Huda bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan sesuai prinsip-prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Ya, jadi kompetensi yang masih ingin saya lakukan atau saya kembangkan,
saya ingin lebih mendalami tentang coaching dengan Alur Tirta Ya. supaya kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oh itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya Bu, makasih banyak atas waktunya Ibu. Ya demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmalia. Ya, jadi sebelum kita melakukan kegiatan coaching kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan awal kepada Ibu Nur Huda ya. Jadi pertama saya ingin mendiskusikan pada Ibu Nur Huda tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu Nur Huda. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee, saya akan nilai dan saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Nah, adapun pertanyaan yang saya ingin berikan kepada Ibu, pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, iya. Nah, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Demikian dulu kegiatan praobservasinya. Silakan Ibu lakukan kegiatan coachingnya kepada coachnya ya. Semoga sukses. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Muli. Waalaikumsalam Ibu Nur Huda. Ya tadi saya lihat ada panggilan Ibu, cuman saya tidak sempat angkat. Kemudian saya baca chatnya Ibu. Ibu ingin bertemu dengan saya ya? Betul Bu. Ya, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik-baik, sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu. Jadi ada apa gerangan ini Bu Nur Huda? Apa yang ingin dibicarakan dengan saya? Begini Bu, akhir-akhir ini begitu banyak beban pikiran tentang anak didik saya, di mana sekarang minat belajar siswa saya atau anak didik saya kurang, sehingga daya serap pun menjadi rendah. Mungkin karena siswa sekarang lebih senangnya bermain gadget, terutama game online, sehingga kurang perhatian ke pelajaran. Seperti itu Bu. Oh ya, jadi Ibu, itu maksud Ibu. Ibu ingin memulai sesi coaching dengan saya mengenai masalah Ibu, di mana murid Ibu sedang berkurang minat belajarnya ya Bu? Betul sekali Bu Mulia. Oh ya Bu, jadi tujuan dari percakapan kita untuk mencari solusi dari masalah Ibu,
di mana minat belajar peserta didik Ibu sedang berkurang ya. Jadi Ibu bisa kedepannya apa yang Ibu ingin capai dari percakapan kita pada kali ini? Saya ingin mencari solusi bagaimana agar siswa saya dapat meningkatkan minat belajarnya, Bu. Begitupun dengan daya serapnya. Saya ingin mudah-mudahan setelah diskusi ini daya serap siswa saya juga dapat meningkat. Menurut Ibu, minat belajar yang baik itu seperti apa, Bu? Yang seperti ini, Bu, siswa itu harus antusias, kemudian fokus dalam pembelajaran, terlihat senang, penuh semangat mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Seperti itu, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi Ibu ingin peserta didik Ibu fokus dalam belajar. Jadi intinya Ibu perlu menumbuhkan motivasi intrinsik dalam tubuh peserta didik. Oh ya, Bu, jika diskalakan misalnya kondisi minat belajar peserta didik Ibu itu jika diskalakan dari 0 sampai dengan 10, kira-kira kondisi kelas Ibu itu minat belajarnya di skala berapa, Bu? Kira-kira berada di skala 6 untuk saat ini, Bu. Oh, di skala 6 ya, Bu. Harapannya saat ini Ibu mau ada di skala berapa? Saya sih sebenarnya sangat berharap, Bu, berada di skala 10, Bu. Skala 10 ya, Bu. Ciri-ciri dari skala 10 itu atau keberhasilan dari Ibu itu ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya jika siswa saya sudah memiliki minat belajar yang tinggi dan daya serapnya terhadap pelajaran sudah di atas 80%. Daya serap 80% ya, Bu. Untuk mencapai kondisi tersebut, di mana minat belajar peserta didik Ibu sudah meningkat, kemudian daya serap di atas 80%. Kira-kira strategi apa yang Ibu bisa lakukan? Saya akan melakukan refleksi atas pembelajaran saya, baik dari rekan sejawat maupun siswa saya. Saya juga akan berusaha lebih menguasai materi dan membuat alat peraga yang menarik bagi siswa saya, Bu. Jadi utamanya ya, Bu, kita harus refleksi pribadi dulu ya. Refleksi dulu bagaimana pembelajaran Ibu sebelumnya. Betul sekali, Bu. Oh iya, Bu, dari strategi Ibu tadi, kira-kira apa saja yang bisa mendukung strategi itu agar bisa berjalan sesuai dengan rencana Ibu? Yang jelasnya mungkin dukungan dari kepala sekolah, sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan sekolah yang kondusif. Saya akan berupaya menggunakan metode-metode belajar yang menarik bagi siswa saya, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Jadi dukungan kepala sekolah itu yang berupa sarana prasarana yang bisa mendukung Ibu untuk menjalankan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang ingin Ibu inginkan lakukan. Seperti itu, Bu. Jadi misalnya ini, Bu, dalam menjalankan strategi, kira-kira gangguan apa yang mungkin bisa muncul saat Ibu melaksanakan strategi tersebut? Banyak sih, Bu, diantaranya tadi misalnya siswa saya itu senangnya sekali bermain game, sehingga dia lebih senang bermain game daripada belajar, Bu. Kemudian bermain, rata-rata anak itu lebih senang bermain daripada belajar. Itu mungkin yang menjadi hambatan dalam strategi saya, Bu. Kira-kira untuk mengantisipasi gangguan tersebut, apa yang Ibu bisa lakukan? Saya akan berusaha melakukan kerjasama dengan orang tua siswa agar sama-sama memperhatikan anak-anaknya di rumah belajar. Begitupun saya akan melakukan pendekatan kepada anak didik saya. Bagus sekali ya, Bu. Jadi perlu dilakukan pendekatan dengan orang tua agar kita bisa bersama-sama menjaga peserta didik kita untuk bersama-sama membimbing peserta didik kita. Kira-kira Ibu kapan bisa menjalankan strategi ini? Saya akan berusaha melakukan secepatnya, Bu. Mudah-mudahan dalam minggu ini saya sudah bisa melaksanakan, tapi rencana awal sih secepatnya mungkin besok insya Allah sudah saya mulai terapkan. Besok sudah mulai ya, Bu.
mulai dari merefleksikan diri, kemudian merefleksi coach pembelajaran dengan peserta didik, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang tua dan peserta didik. Betul sekali, Bu. Kira-kira Ibu ke depannya, misalnya kira-kira berapa lama yang dibutuhkan oleh Ibu agar strategi ini bisa kelihatan dampaknya? Mungkin makan waktu ya, Bu, artinya 1 bulan lah atau 1 semester ke depan sebagai bahan percobaan. Saya menggunakan strategi itu supaya terlihat jelas di siswa saya apa ada perubahannya, seperti apa motivasinya, apa sudah meningkat, begitu pula dengan nilai-nilainya, Bu. Atau daya serapnya mungkin 3 bulan lah atau 1 semester lah, Bu, sudah bisa terlihat. Mudah-mudahan ya Bu bisa berhasil dengan strategi Ibu. Amin. Oh ya Bu, dari sesi coaching kita kali ini atau dari percakapan kita kali ini apa yang Ibu dapatkan? Luar biasa, Bu. Perasaan saya sudah agak plong. Kemudian saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Kemudian saya akan berusaha menyusun strategi yang dapat mendukung saya untuk meningkatkan minat belajar dan daya serap saya. Ya. Bagus sekali ya Bu, semoga berhasil dengan strategi ini. Amin. Tapi satu yang lebih penting Bu, tetap semangat ya Bu. Insya Allah siap-siap, Bu. Oke, demikian sesi coaching kita kali ini. Bu, silakan dipraktekkan, mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu. Amin. Amin. Makasih juga, Bu Mulia. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rasmadia. Ya, jadi Ibu Nur Huda sudah melakukan coaching sama Bu Mulyani ya. Nah, sekarang saya ini memberikan pertanyaan kepada Ibu, yaitu apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat Ibu melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu menemukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke, Bu Nur Huda. Menurut saya sebagai observer, coaching yang Ibu lakukan kepada Ibu Mulyani, Ibu Mulyani sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur cerita, dan Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu Mulyani bisa menemukan solusi dari permasalahannya, serta coaching yang tadi sudah Ibu lakukan atau laksanakan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir Bu Nur Huda, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan setelah melakukan coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik. Ya, jadi mudah-mudahan dengan observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Iya Bu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.